teman-teman pada saat semuanya. Ya, kita mulai dari cerita saya. Pertama tentang cerita anak tetangga saya nih ya. Tetangga saya itu dulu udah lama sekali ya, tahun 2000 tahun 1986 ya, 85 kalau nggak salah, tahun 1985 itu. Waktu itu belum ada listrik ya, masih gelap kalau malam. Nah, ini dimulai ceritanya ya. Itu teman saya, depan rumah saya itu ya, rumahnya yang pesantren di Jawa Timur ya, di Gontor kalau nggak salah pesantrennya. Nah, suatu saat dia tuh pulang ya dari pesantren. Nah, udah sampai di kota Banjar itu sudah agak gelap ya, dan kendaraan waktu itu hanya sampai jam 6 sore sudah tidak ada lagi kendaraan. Ojek pun ya sudah jarang ya. Nah, dia jalan kaki ya dari Banjar ya sampai ke rumah istri muda bapaknya, itu rencananya mau mampir ya di Langkap lah, mau mampir di bapaknya. Kebetulan mudah-mudahan waktu itu bapaknya ada di rumah bini mudanya. Ternyata sampai di Langkap tuh waktu itu jam 10 malam ya, agak hujan dikit ya, detik-detik hujan tuh. Ternyata bapaknya tuh pulang ya ke rumah ibunya yang depan rumah saya itu ya, rumahnya pulang. Bapaknya tuh gak kebetulan di istri mudanya. Nah, dia nggak mau tidur di sana, walaupun sama istri muda bapaknya tuh dulu aja tidur di sini. Enggak lah, mau pulang aja, kan gelap katanya. Nah, enggak lah, dipaksa juga. Dia nggak maksa mau pulang, nggak enak, nggak nyaman, nggak suka tidurnya kalau tidur di rumah orang katanya tuh. Nah, dia terpaksa maksain ya pulang dengan keadaan gelap. Sepatunya dilepas, sepatunya itu kan diikat, langsung dijinjing itu kan, sama ransel di belakang juga itu kan. Nah, mudah-mudahan katanya ini jalan ada apa-apa itu kan, jalan kaki dia tuh ya. Jarak dari Langkap sampai ke rumah tuh sekitar 3 kiloan lah, 3 kilometeran. Nah, ya jalan kaki itu kan pelan-pelan karena hujannya rintik-rintik itu kan terlalu besar itu kan. Nah, kira-kira 1 kilometeran lah kurang lebih dari rumah istri muda bapaknya itu. Di situ ada jembatan ya, dan juga ada pohon bambu sana ya. Ngeri lah ya kalau waktu itu masih gelap-gelapan, belum ada listrik. Nah, tiba-tiba itu ada suara gemerisik ya dari pohon bambu itu, rusak gitu kan, kayak ada yang melempar gitu ya ke daun-daun bambu itu. Nah, dia dibilang lah itu mah nggak apa-apa katanya, nggak peduli, dia jalan terus ya. Nggak ada satupun orang yang lewat itu kan waktu itu, nggak berpapasan dengan satu orang pun, dia cerita tuh ya. Terus jalan kaki. Pas jalan yang ada jembatan yang kedua, di situ kosak lagi kan, itu makin dekat suaranya melempar pasir itu ke daun bambu itu ya. Dia nggak noleh itu kan. Nah, dia tahu itu kan bahwa daerah itu angker ya, sering banyak orang itu di sana sering nemui curig lah ya, ada yang menemukan pocong, ada yang menemukan kuntilanak ya atau apa di sana tuh. Ya ingat ya, mudah-mudahan aja katanya nggak kudain saya, mudah-mudahan nggak muncul. Dia berdoa ayat kursi itu kan,
surat yasin, dia kan lagi pesantren, dia tahu doa-doa untuk mengusir jin atau mengusir setan. Dia jalan lagi terus itu kan, lama-lama itu langsung kayak ada yang gitu ya, dari pundaknya tuh ada yang nepuk gitu kan. Nah, dia kaget tuh, kok ada apa ini itu kan. Nah, pas ngelirik itu kan ke kiri itu kan langsung nggak ada siapa-siapa itu kan. Dan lagi itu kan, terus tepuk lagi sebelah kanan ya, pundaknya tuh ada yang nepuk ya, dari belakang atau dari mana, balik lagi kanan nggak ada siapa-siapa. Nah, tak taunya tuh kan dia pengen menuju ke kiri gini. Pas dilihat tuh tengkorak gitu ya, jadi muka tengkorak itu udah bolong matanya tuh, kelihatannya remang-remang. Ada bulan ya waktu itu katanya, nggak begitu terang karena ada hujan dikerintik gitu kan. Nah, dia samar-samar kelihatan gitu kan gitu. Pas itu nggak ada hilang. Pas ke ke kanan lagi ada lagi dekat pundaknya tuh kan. Lama-lama dia langsung kok berdiri di depan tuh kan, ngalangi jalan dia itu kan, sambil gini kakek ngeliatin muka dia tuh, muka tengkorak itu ke mukanya dia itu gini, ngalangi jalan tuh kan. Dia kaget setengah mati, kok saya bacanya kak gue mental, apa saya yang salah itu kan, baca doa-doa kayak gitu itu kan. Dia tuh udah disabar-sabar tetap aja tuh kan, nggak ketakutan juga ya dia tuh. Nah, itu dia bawa sepatu sampai di bukan digigit lagi, diangkat itu di tangannya tuh ya, di teng-teng itu kan, bukan di teng-teng, itu di lipat gitu kan, di tangannya itu nggak digigit lagi karena mau jatuh terus itu kan. Nah, saking lama kelamaan dia mentalnya down ya, mentalnya tuh kayak terus dia menggoda terus tuh kan, si tengkoraknya itu kan, sambil jinjit itu ngeket suara itu ya, tulang beradu itu ya, tulangnya beradu itu ke depan itu kan, di hati itu ke pinggir itu kan, ke bahu itu kan, terus ke belakang juga terus itu kan, kerjainnya betul-betul dia tuh ya, si tengkoraknya itu ya. Kok ada makhluk kayak gini ya Allah, ya Rabbi, saya kuatkan gitu kan. Ya terus itu kan jalan itu kan, tapi udah nggak beraturan lah ya, gemuruh hatinya tuh kan, udah gemeter ya, gemetaran. Mudah-mudahan ada yang lewat, nggak ada satupun yang lewat itu kan. Terus kan lama-kelamaan ya nyampe juga ya ke rumahnya ya, karena sambil gedor-gedor, bapu bapak gitu kan, dia kan orang Jawa, bapak, dia nggak kuat, langsung pingsan itu kan, geduk gitu kan begitunya. Nah, lama tuh keluar bapaknya tuh kan, anak apa ini itu kan. Nah, masa nggak bisa ngomong itu kan, cuma nunjuk-nunjuk aja itu kan, tengah sadar tuh ke depan. Ada juga bapaknya, kok sampai nampak-nampakan ke bapaknya juga, si tengkoraknya itu kan, ngakak itu kan gitu. Nah, bapaknya juga ketakutan, langsung diseret sih itu ya. Teman saya itu diseret ke dalam, tutup pintu, dia bingung sendiri itu kan, si bapaknya itu kaget, anaknya di mana nih, sudah cerita dia belum sadar itu kan, masih ketakutan dia. Nah, lama berpikir, dia jalan belakang itu nemui yang bisa kayak gitulah ya, yang bisa mengusir kayak gitu, namanya tuh Haji Solihin ya. Itu teman saya tuh, sebutin aja di sini Maman ya. Nah, Maman itu kan teman saya tuh, bapaknya namanya tuh Pak Drun itu ya, sama emboknya Bok Sipar itu kejadian nyata, bisa ditanya ke bapaknya ya, ke teman saya yang sekarang masih ada itu, Maman namanya tuh. Dia manggil Haji Solihin, waktu sekarang udah meninggal ya, Haji Solihin panggil, ada apa, saya cerita, bapaknya cerita itu kan. Pas dia datang ke rumahnya tuh, ke rumah Pak Drun ya, atau ke rumah Maman, itu si tengkoraknya masih keliling ya, keliling di luar rumah tuh kan, masih ada itu kan, masih ada. Nah, terus Pak Haji Soleh itu ya baca japi-japi segala macem, mau apa, mau ganti segala macem gitu kan. Nah, langsung dia baca japi-japi, dan akhirnya menghilang gitu kan. Nah, lama-kelamaan itu kan orang pada datang ya malam-malam itu, karena cimboknya tuh nangis gitu kan, ada apa itu kan, kita pada nanya.
ya dilihatin tuh Maman pingsan gitu kan karena diikuti oleh tengkorak gitu. Nah udah boleh gitu ya, tempo hari lain hari besoknya itu ternyata itu di bendungan, di situ kan ada bendungan di Lakap Lancar itu kan sekarang dekat Polsek ya, Polsek Langisari, ada bendungan ya pengairan. Nah di situ ada mayat yang tinggal kerangkanya ya yang hanyut yang di situ. Oh berarti itu yang ngikuti si Maman itu ya tengkorak itu yang hanyut gitu kan. Jadi ngerjain si Maman ya mungkin minta tolong tadinya tuh, tapi dia malah ngerjain si Maman itu kan, ngerjain nakut-nakutin. Harusnya kalau minta tolong minta dikebumikan atau gimana lah, minta diurus layaknya orang Islam, mau dikubur itu gimana, jangan sampai ada di sungai gitu kan. Nah itu malah dia nggak cerita itu kan, malah nakut-nakutin si Maman. Itu teman saya Maman tuh sampai 3 bulan dia tuh nggak mau keluar malam ya. Kadang-kadang dulu kalau mau buang air besar kan di balong ya, di kolam itu pakai pasir ringan itu kan, belum ada WC di dalam, belum di luar. Dia pakai petromak ya kalau mau buang air besar ke keluar, dan dikawal sama bapaknya saya sama ibunya, nggak berani keluar dia, nggak mau sendirian dia kalau balon selama 3 bulan. Dan sekarang pun masih kayak gimana itu kan, melihat ada dengar-dengar hantu tuh dia trauma gitu. Nah, itu sekelas cerita teman saya tentang tengkorak ya, tengkorak kurang ajar, tengkorak iseng. Mungkin nanti ini diilustrasikan ya, rencananya mau divideokan. Saya mau masih cari teman itu gimana ya ilustrasinya, dia pulang dari pesantren ya, cerita dia gimana dia diikuti oleh tengkorak ya, itu nanti divideokan, itu video mini. Saya kira itu menarik, ini cuma ceritanya aja seperti itu ya. Itu saja ya untuk cerita saat ini tentang tengkorak edan ya, tengkorak kurang ajar, tengkorak iseng gitu kan, yang ngerjain gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa disenangi sama teman-teman konten video saya tentang horor, tentang mistis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.